Saudara, Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat melanjutkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota setelah level kecamatan selesai pada Senin lalu. Proses lanjutan rekapitulasi suara tingkat kota ini menandakan rekapitulasi tingkat kecamatan telah selesai. KPU DKI Jakarta melaksanakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang dimulai pada 28 November 2024 atau sehari setelah pemungutan suara. Sebelumnya di Jakarta Timur, pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh 536.613 suara. Dharma Pongrekun Kunwardana 136.935 suara, sedangkan Pramono Anung Rano Karno mendapat 635.170 suara. Di Jakarta Utara, Ridwan Kamil Suswono mendapat 261.463 suara. Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 77.026 suara, sedangkan pasangan Pramono Anung Rano Karno 328.486 suara. Sedangkan di Kepulauan Seribu, pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat 6.578 suara. Dharma Pongrekun Kunwardana 653 suara, dan pasangan Pramono Anung Rano Karno 7.456 suara. Bagaimana hasil rekapitulasi di Jakarta Barat? Sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat petang, Dian. Apakah proses rekapitulasi sudah ada hasilnya? Ya, belum rampung semua, Ibrahim, karena memang kalau di Jakarta Barat dari 8 kecamatan ini baru 7 kecamatan saja yang rampung dihitung suaranya, yakni Kecamatan Palmerah, kemudian Kebun Jeruk, Grogol, Tambora, kemudian Kembangan, Taman Sari, dan juga Kalideres. Ada satu lagi, Kecamatan Cengkareng yang memang belum dihitung suaranya. Nah, kalau sekarang ini sedang break atau sedang istirahat, nanti baru akan dilanjut lagi pukul 5 sore untuk melanjutkan penghitungan suara di Kecamatan Cengkareng. Kalau kita intip tadi dari proses rekapitulasi, memang dari 7 kecamatan ini kita lihat angkanya untuk paslon nomor 3 Pramono Rano memang memperoleh suara paling banyak dari paslon lainnya. Tapi kita nanti akan tunggu satu kecamatan lagi untuk mendapatkan hasil untuk rekapitulasi di tingkat kota Jakarta Barat, siapa yang unggul. Nah, selain Jakarta Barat hari ini, Ibrahim, ada juga kota Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan yang sama-sama melakukan rekapitulasi atau penghitungan suara tingkat kota. Bahkan kalau kita ingat kemarin juga sudah ada beberapa wilayah yang memulai proses rekapitulasi tingkat kota lebih dahulu, yakni wilayah Kepulauan Seribu, kemudian juga kota Jakarta Utara dan juga Jakarta Timur. Tadi hasilnya sudah Anda sampaikan bahwa memang di 3 kota tersebut paslon nomor urut 3 Pramono Rano ini kemudian memperoleh suara terbanyak dibandingkan paslon lainnya. Nah, targetnya hari ini untuk Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan juga Jakarta Selatan proses rekapitulasi akan diselesaikan. Artinya kalau memang betul hari ini rampung, maka deadline penghitungan atau rekapitulasi suara ini akan lebih cepat dari deadline atau target KPU Jakarta, karena kalau kita ingat sebelumnya KPU Jakarta menargetkan bahwa penghitungan di tingkat provinsi akan dilakukan mulai tanggal 7 hingga 9 Desember. Tapi kalau hari ini di tingkat kota sudah rampung semua, maka penghitungan rekapitulasi suara di tingkat provinsi bisa mulai dilakukan besok. Nah, untuk penghitungan di tingkat Jakarta Barat tadi saya pantau memang ada sejumlah dinamika, misalnya kejadian khusus tadi saksi dari nomor urut 1 atau paslon nomor urut 1 Ridwan Suswono sempat di beberapa kecamatan tidak bersedia menandatangani formulir model D atau hasil pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan karena alasan rendahnya partisipasi pemilih, kemudian juga menduga ada banyak pemilih yang tidak diberitahu atau diundang untuk melakukan pencoblosan. Kita pantau nanti proses rekapitulasi hari ini apakah akan selesai atau tidak. Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda.